adalah istilah do the best deh. Artinya penugasan apapun yang diberikan kita, tugas domestik di rumah ataupun tugas di pekerjaan itu, kalau kita laksanakan, kita berusaha melaksanakan yang terbaik, itu insya Allah akan dapat hasil yang bagus juga. Itu pasti. Jadi kita jangan pernah memandang itu ada hal yang ini nggak penting atau kecil, nggak penting, jangan. Jadi kita anggap semuanya penting. Karena kita anggap semuanya penting, maka kita harus melaksanakan yang terbaik di semua bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un Puagisu Unyini. Nah, kali ini saya Oktaria Tamara, moderator, salah satu moderator dari sekian banyak moderator yang ada di SMP 41 Bandar Lampung, akan menggali lagi nih sesuatu dari Ibu Maya Trisiawardani SSIMM selaku Kepala SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Ada banyak nih pemirsa Puagisu Unyini yang harus kita gali demi mendapatkan inspirasi yang kita dapetin dari pengalaman-pengalaman beliau. Gimana nih Bu? Udah siap belum Bu? Siap apa? Siap berbagi ya? Siap Iya dong, inspirasi berbagi, gitu ya? Iya. Buat kita para guru honorer gitu kan, insya Allah mudah-mudahan akan diangkat. Iya, amin. Ya, optimis lah diangkat. Nah, balik lagi di acara kita podcast siniar. 41 ya? Iya, 41. Balik lagi. Nah, Ibu Maya Trisiawardani SSIMM. Ini ya. Ibu kelahiran dari mana sih, Bu? Daerahnya ya? Iya, daerahnya. Saya menyapa dulu deh si Puagisu Unyini ya. Boleh. Iya. Assalamualaikum Puagisu Unyini, ketemu lagi di Siniar 41, sebuah program unggulan dari SMP 41 yang isinya hal-hal yang inspiratif ya, hal-hal yang menarik yang pastinya Puagisu Unyini akan dapat menemukan banyak manfaat dari acara ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan dapat barokahnya buat kita dan juga Puagisu Unyini yang nonton. Ya. Balik lagi nih Bu, tempat Ibu, tadi ya? Iya. Lahir di mana? Kelahiran dari saya lahir di Bandar Lampung. Jadi apa sih? Kalau daerahnya sih daerah Jawa. Jadi kalau orang bilang Puja Kesuma ya, Putri Jawa, kelahiran Sumatera. Iya, daerahnya itu masih daerah Jawa, tapi lahirnya di Sumatera, yaitu di Lampung. Oh, jadi kelahiran Bandar Lampung, ya. Di Lampung, dan mewakili Lampung untuk menjadi guru berprestasi nih tingkat provinsi Lampung ya Bu ya. Gimana tuh bisa sampai tahap situ tuh sesuatu yang Ibu rencanakan atau tidak? Belum sih kalau direncanakan ya, tapi itu panjang ya. Sejarahnya panjang, alurnya panjang. Jadi sebelum mencapai ke sana itu memang harus ada yang dilalui dulu. Sepertinya kita penting deh membahas yang sebelumnya, karena sebelum ke sana nih yang memang tadi disebutkan oleh Bu Okta tadi, ada hal yang memang harus dilakukan nih di belakangnya. Iya, terkait sebelum ke arah sana ya. Iya. Kita bahas dulu gimana Ibu tuh backgroundnya dari mana? SD, SMP, SMA. Apakah semuanya sampai S1 di Bandar Lampung? Iya. Dari SD ya, dari TK kali ya. Nah, kita jangan melupakan itu deh, pendidikan, karena TK kan juga dasarnya fondasi. Ya dulu saya TK-nya di TK Pertiwi. TK Pertiwi di Bandar Lampung. Iya, di Bandar Lampung. TK Pertiwi di Bandar Lampung. Semuanya di Bandar Lampung ya. Semuanya di Bandar Lampung. Jadi saya apa-apa di sini deh. Sangat cinta gitu dengan Bandar Lampung.
Ya, TK-nya di TK Pertiwi, kemudian SD-nya di SDN 2 Rawalaut di Teladan ya. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 5 Bandar Lampung, dulu SMP Negeri 9. Oh, namanya masih. Dulu SMP 9 ya. Dulu SMP 5 namanya, sekarang SMP 9. Oh iya. Itu SMP-nya. Kemudian SMA-nya pindah ke sebelahnya, yaitu SMA Negeri 2 Bandar Lampung. SMA Negeri 2 Bandar Lampung, jurusannya biologi kalau dulu. Oh, jurusannya masih biologi ya? Jurusannya ada fisika, biologi, dan IPS. Saya jurusan biologi waktu itu. Ada nggak sih Bu kebiasaan ya Bu ya saat Ibu sekolah dahulu yang membantu Ibu lolos guru berprestasi? Oke, sekarang setelah dipikir-pikir, jangan-jangan memang itu deh kebiasaan saya saat sekolah itu yang buat bisa seperti ini sekarang gitu loh. Jadi gini, waktu SD itu emang saya tuh senang nulis gitu deh, senang nulis. Jadi nggak ngerti gimana, nggak sadar sih dengan kesenangan menulis. Tapi tahu-tahu apa wali kelas atau kalau guru-guru itu selalu memberi tugas menulis itu ke saya. Sekretaris itu selalu sekretaris kelas jadi jabatan pokok, jabatan tetap gitu dia setiap naik kelas, lalu sekretarisnya itu Maya gitu. Dari SD pokoknya. Dari SD. Jadi untuk nulis lapor pun saya ingat dulu waktu SMA itu wali kelas itu menyerahkan lapor sekelas, saya suruh tulisin, luar biasa kan. Artinya mungkin tulisannya termasuk buat deskripsi. Deskripsi saya walaupun cuma tingkatkan prestasimu, itu dari SMA saya sudah buat seperti itu gitu. Dan kata-katanya Ibu sendiri yang ya dikasih rekomendasi juga dari wali kelasnya. Tapi kan secara singkat saja kan wali kelas itu ngasihnya gitu. Itu masih lapor zaman dulu ya, yang tulis tangan itu kan. Benar tulis tangan. Nah, ya dari situ kelihatan mungkin karena senang nulisnya. Jadi saat SMA dapat kesempatan itu ada lomba menulis cerpen di Provinsi Lampung. Waktu itu saya mewakili SMA Negeri 2 Bandar Lampung kan. Nah, waktu itu kelas 1 SMA deh. 1 SMA udah lomba. Iya. Dan alhamdulillah itu juara 1. Dari situ saya baru sadar berarti emang saya punya kemampuan menulis gitu loh, gitu. Mungkin selama ini mau bicara agak tertahan karena situasi kondisi, jadinya saya tuangkan ke dalam tulisan. Nah seperti itu. Nah tadi hubungannya sama guru berprestasi, karena nggak saya pungkiri juga yang buat nilai saya jadi tinggi saat seleksi guru berprestasi itu adalah tulisan saya yang banyak. Tulisan yang banyak tuangkan di berhari-hari. Di artikel atau di media koran itu majalahnya itu nilainya rupanya besar. Dan juga buku-buku itu besar. Jadi saat itu saya unggul sekali di bidang itu dibandingkan sama 14 peserta lainnya dari tiap kabupaten kota ya, provinsi. Wah luar biasa sekali dari SMA ya. Iya. SD udah jadi sekretaris, terus SMA kelas 1 saya masih ngapain ya? Sangat ini. Ada nggak Bu kata-kata yang Ibu sampaikan nih dari seluruh Pualgi Seunyi ini, dari jenjang SD sampai SMA? Apa kata-kata yang Ibu atau nasihat yang akan Ibu berikan kepada buat siswa ya? Khusus buat siswa dulu aja. Dulu sih waktu dari siswa itu saya sama guru, saya nggak pernah pilih-pilih guru. Jadi kalau apapun. Jadi kalau ada guru masuk itu ada gurunya menyenangkan ya alhamdulillah. Kalau misalnya enggak ya udahlah. Saya mau belajar aja kok dari si ibu itu atau bapak itu gitu. Kalau yang jeleknya ya nggak mau saya ambil gitu. Yang bagusnya mau saya ambil gitu. Jadi sekarang sih setelah dewasa ini saya berpikir bahwa harusnya kita ini atau para siswa itu sadar bahwa setiap guru yang datang ke kelas itu membawa sebuah pena ajaib buat kita, buat para siswa. Jadi pena ajaib itu bisa mengabulkan semua keinginan kita. Artinya mau apa kita? Mau naik haji loh, bisa lewat pena itu. Mau punya duit banyak, bisa dari pena itu. Mau jadi apapun, pekerjaan apapun bisa lewat pena itu. Nah cuman sekarang masalahnya bagaimana sih si anak-anak ini, siswa itu mau menerima pena tersebut gitu loh. Pena itu artinya ilmu yang akan diberikan oleh para guru ke siswa. Nah, jadi jangan lihat si pemberi penanya, tapi lihat penanya, ini bakal saya dapat nih penanya gitu. Karena dengan pena ini saya bisa bisa mengabulkan semua permintaan saya gitu. Keinginannya bisa terpenuhi semua. Gitu. Bagus banget. Ya, dulu memang saya juga
mantan siswa. Memang Sama suka ya. gitu, memang suka gitu sih. Maksudnya kayak datang ke sekolah, aduh males banget deh. Tapi seharusnya pola pikirnya kita yang dirubah. Bener. Pola Satu pikir. lagi Bu Okta, yang menginspirasi saya sekarang jadi guru itu guru TK saya, namanya Bu Didit. Wah, masih ingat Ya, Ibu? masih ingat sekali. Pengajarnya pun sama saya ingat, pengajarannya saya juga masih ingat semua. Itu Bu Didit, kemudian sama Pak Mujari, guru SD Teladan. Guru saya di kelas 6. Nah, itu juga luar biasa. Jadi mungkin justru di sadar di apa ya, kemampuan kita untuk mengingat guru yang bagus itu, yang menginspirasi itu membuat kita jadi ya termotivasi deh buat seperti itu juga. Ya mudah-mudahan ya untuk Ibu Didi dan juga untuk Pak Mujari itu mendapatkan keberkahan dari Allah melalui ilmu yang bermanfaatnya, karena itu banyak saya praktekkan sekarang ini. Iya benar. Yaitu tadi ya Bu, ilmu nggak akan putus ya Bu. Iya, betul. Amin amin Allahumma amin ya. Mudah-mudahan sehat beliau Ya. sedang nonton, termasuk keluarga ini kita. Riwayat pekerjaan Bu. Oke. Sebelum ke guru berprestasi kan Ibu menjadi pegawai negeri ya. Sebelumnya Ibu pernah bekerja menjadi guru. Ya. Iya pernah. Pernah. Saya itu memulai keluar rumah untuk mengajar itu di tahun 2003 deh. 2003. Sudah lama ya, udah ketahuan deh jadi ya zamannya. Itu menjadi kepala TK. Kepala TK, kemudian menjadi kepala PAUD. Lalu jadi guru biologi di SMA Kausar. Kalau SMA kan guru fisika, biologi gitu ya. Jadi guru biologi di SMA Kausar, lalu menjadi PNS di SMP, karena saat itu di tahun itu penerimaan PNS-nya nggak ada untuk SMA, tapi ada formasi SMP di Bandar Lampung. Jadi saat itu terima jadi guru IPA di SMP. Terimanya di SMP 30, kemudian dimutasi ke SMP 12. Mutasi terakhir di SMP Negeri 33 Bandar Lampung, itu sebagai guru IPA. Langsung diangkat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 41. Iya, itu di tahun 2020 ya, Januari 2020 mendapatkan SK menjadi kepala sekolah definitif di SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Nah, untuk jadi guru berprestasi kan itu sebuah perlombaan. Iya. Nah, itu Ibu ketika di mana? Itu saat di SMP Negeri 33 Bandar Lampung. Oh gitu. Gimana tuh bisa ikut lomba itu karena dapat informasinya atau memang dari kepala sekolahnya? Ya. Jadi memang setiap tahun itu ada lomba guru berprestasi. Yang pertama seleksinya itu seleksi sekolah dulu. Iya. Kemudian seleksi tingkat kota. Nah, kalau sekolah kemarin juga kepilih yang menjadi juara pertamanya, kemudian ke tingkat kota Bandar Lampung juga menjadi juara pertama. Nah, dari situ ke tingkat provinsi itu bersaing dengan yaitu tadi ada 15 kabupaten kota ya kita ya. Jadi di situ bersaing lagi, dipilih satu yang ke tingkat nasional. Oh gitu, mewakili provinsi jadi tingkat nasional. Iya. Guru berprestasi. Wow. Juara satunya dari berbagai tingkat ya Bu. Iya. Luar biasa banget. Dan itu pelatihannya sampai ke luar negeri? Ya, jadi kalau pelatihan yang ke luar negeri itu yang pertama sih sebelum event lomba guru berprestasi ya, tahun 2014 itu saat masih di SMP Negeri 12 Bandar Lampung, itu ada seleksi untuk ikut pelatihan ke luar negeri. Seleksinya itu tertulis dan wawancara, dan semuanya pakai bahasa Inggris karena kamu keluar negeri kan. Iya benar. Itu ya alhamdulillah rezeki sih itu namanya, dari Provinsi Lampung. Untuk IPA-nya saya. Gitu, itu sesuatu hal yang beda ya? Ya, itu ke Penang, Malaysia selama 40 hari pelatihannya. 40 hari? Iya. Jadi bahasa Inggris Ibu udah lancar? Kalau bahasa itu habit ya. Jadi kalau kita terbiasa akan lancar. Bisa, cuma karena kondisi kita agak kurang terkondisikan buat bahasa Inggrisnya lancar. Jadi ya mungkin sekarang nggak tersendat-sendat juga deh. Gitu, karena nggak dibiasakan menggunakannya. Jadi luar biasa sekali ya Ibu. Nggak banyak loh ya, maksudnya yang semua guru bisa seperti Ibu. Ya. Apa motivasi terbesar Ibu
hingga mencapai progres tersebut? Motivasi terbesar ya, ini juga bisa dipakai dengan koleksi guru-guru ya. Iya benar, sekalian memberikan pesan-pesan ini kepada guru-guru. Apa ya, motivasi terbesar saya itu mungkin bukan motivasi, lebih ke moto atau yang mendasari melakukan sesuatu ya, itu adalah istilah do the best deh. Artinya penugasan apapun yang diberikan kita, tugas domestik di rumah ataupun tugas di pekerjaan itu, kalau kita laksanakan, kita berusaha melaksanakan yang terbaik, itu insya Allah akan dapat hasil yang bagus juga. Itu pasti. Jadi kita jangan pernah memandang itu ada hal yang nggak penting atau kecil, nggak penting, jangan. Jadi kita anggap semuanya penting. Karena kita anggap semuanya penting, maka kita harus melaksanakan yang terbaik di semua bidangnya. Kalau saya contohkan ya Bu Okta, hal yang mungkin kecil ya, siswa misalnya hanya menghapus papan tulis nih, itu lakukanlah yang terbaik. Apa contoh yang terbaik? Sampai sudut-sudutnya itu harus bersih. Saat dihapus kok masih dia hitam, itu masih belum bersih. Kita pikirkan cara bagaimana supaya ini tetap putih, karena namanya whiteboard loh, Bu ya. Jadi harus putih gitu. Dari situ saja sudah tampak bahwa kita akan menyempurnakan pekerjaan. Kalau kita sempurnakan pekerjaan dengan baik di satu tugas ini, insya Allah penugasan yang lain lagi itu akan maksimal hasilnya. Terbiasa mengoptimalkan pekerjaan, itu akan berdampak sangat baik sih buat kita dan buat lingkungan kita, akan berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi jangan pernah berpikir kita ini nggak ada pengaruh apa ke siapapun, jangan pernah berpikir, karena pasti ada pengaruh. Sekecil apapun, pasti ada pengaruh. Kita nggak perlu ada pengaruh, tapi pasti ada. Walaupun cuma melihat penampilan kita, penampilan seperti itu, berarti dicontohkan. Kebayangkan kalau yang kita contohkan itu hal yang nggak bagus. Jadi kan akan jalan tuh hal nggak bagusnya. Itu tadi Bu Okta, do the best aja deh untuk semua yang diberikan atau penugasan ke kita. Do the best Keluarga Sunyi ini untuk lakuin hal apapun, apalagi untuk kebaikan ya. Iya. Karena bukan untuk kita aja, tapi untuk lingkungan kita juga. Betul. Nama satu lagi itu Bu Okta. Iya. Pernah dengar ya lagu Sajadah Panjangnya Bimbu? Ya itu saya sangat terinspirasi sama lagu itu. Jadi Sejarah Panjang itu, lagu itu menunjukkan bahwa kita ini ibadah itu bukan hanya ritual saja, tapi kita jadikan semua kegiatan kita ini berupa sajadah panjang, berupa nilai ibadah untuk kita gitu. Berbuat baik ke orang, berwajah manis ke teman kan, berbagi ilmu yang kita punya. Nah itu sudah bisa jadi ada ibadah buat kita. Jadi mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini kita niatkan ya untuk jadi sajadah panjang untuk kita gitu. Nah, berarti do the best itu Ibu lakukan ketika Ibu menulis karya tulis juga? Ya, salah satunya pastinya harus ya, apalagi untuk dibaca orang. Iya. Gimana tuh Bu, karya tulisnya udah berapa tuh Bu totalnya? Soalnya saya dengar-dengar Ibu nih sangat aktif sekali mengeluarkan buku. Kalaupun bukan Ibu yang nulis, pasti Ibu yang menyempurnakan. Ya benar. Editor ya. Gimana? Ya. Berapa buku tulis kira-kira yang sudah Ibu? Kalau karya tulis itu bisa berupa buku ya, dan juga ada yang berupa opini atau artikel yang dimuat-muat di koran gitu ya. Kalau artikel yang dimuat di koran sih sudah banyak ya, karena kalau dulu sih sulit mau masuk ke media gitu kan. Saya udah masukkan, terus masih belum terbit karena masih ditolak-tolak. Kalau sekarang saya malah susah menolak permintaan karena diminta terus. Iya, diminta terus. Setiap minggu, ayo Bu, ditunggu tulisannya, ditunggu. Dan itu bukan cuma dari satu media saja, baik cetak maupun online gitu kan yang sekarang gitu. Jadi ya itu sih saya pandang sebagai sebuah anugerah ya, yang dulunya untuk masuk saja sulit, sekarang sampai dimintain terus tulisan. Makanya saya sekarang suka minta sama teman-teman di SMP Kelas 1 ini terutama, kalau bisa ngasih tulisan ke kita, nanti akan diedit, nanti akan dimunculkan di media, karena itu ada nilai kreditnya ya, ada poinnya. Ya terutama yang buat PNS tuh itu bisa mempermudah, mempercepat untuk naik pangkat. Itu yang karya tulis ya. Kalau yang buku ya tadi ya. Nah, kalau yang buku sih kalau dihitung, kalau buku baik yang penulis tunggal sendiri ataupun yang antologi atau ramen itu ada sudah 20-an buku sih.
Wah, Itu dari 2003 Bu, berarti baru 14 tahun ya? kalau menulis buku itu bukan di 2003. Kalau buku itu menulisnya dari 2008. Tuh 2008, berarti 10 tahun 20 buku, setahun 2 buku Bu. Gimana tuh Bu bisa 20 buku bisa terbit itu? Jadi menulis buku itu harus ada latar belakangnya dulu ya, dan latar belakangnya itu harus yang ada manfaatnya. Iya. Nah, jadi buku pertama saya itu terbitnya adalah buku buku pelajaran untuk IPA kelas 7. Itu karena kurikulum 2013 baru diberlakukan dan kita belum ada bukunya. Jadi niat saya tuh belum meluncurkan buku, tapi udah ada kurikulumnya. Jadi saya buat buku itu tujuannya untuk mempermudah para siswa untuk belajar. Itu pertama. Lalu yang kedua, buku tentang kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja. Itu karena berawal dari keprihatinan saya punya anak-anak siswa SMP yang sudah sangat paham apa sih istilahnya, sudah pergaulannya bebas gitu, sementara dia masih sangat kecil gitu loh. Jadi nggak sesuai sama usianya. Iya, jadi suka ada hamil di luar nikah, sementara masih usia SMP. Jadi saat itu saya berpikir jangan-jangan mereka ini belum dapat bawa ilmu yang memang membuat mereka paham bahwa dengan melakukan ini bisa mengakibatkan apa. Masih tabu. Masih tabu. Itu karena mungkin merasa tabu ya, jadi mereka pada mau belajar jadi malu atau bagaimana. Dari saat itulah makanya saya membuat buku itu. Tujuannya adalah untuk mendampingi anak-anak remaja itu untuk sadar atau mencintai dirinya sendiri. Untuk sadar bahwa kalau sudah akhir balik ya, sudah menstruasi atau sudah akhir balik ya buat laki-laki juga, itu artinya sudah harus bertanggung jawab dengan semua yang dilakukan oleh dirinya gitu. Karena sudah berefek. Jadi setiap buku itu pasti karena suatu hal. Iya, itu harus. Dan punya tujuan. Supaya ada makna buku itu. Jadi kalau buat buku, saya jangan harus ada dasarnya kenapa saya buat buku itu, karena ini. Jadi lebih ada makna ya itu bukunya. Balik lagi ke do the best, motor Ibu tadi. Ya betul. Balik lagi do the best, Walhi Sembunyi ini apapun itu. Nah terakhir nih Bu, kalau boleh tahu harapan dan tujuan Ibu tuh untuk kedepannya setelah mencapai semua, dan sekarang kan udah menjadi kepala sekolah, dosen juga, ya Bu ya. Terus udah gitu, apa sih Bu harapan dan tujuan Ibu ke depannya? Harapan pribadi dan tujuan saya ya terhadap apa nih? Harapan terhadap karir Ibu. Atau Ibu kepingin apa? Kepingin tujuan apa ya? Selanjutnya menulis sudah, ini sudah gitu. Ya sebetulnya kalau buat karir sih saya nggak ada tujuan sih. Pokoknya itu tadi, setiap ada penugasan saya laksanakan dengan optimal aja. Dan dengan itu mengalirlah penugasan yang lebih besar lagi, mengalir tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi itu dengan berarti peningkatan karir kan ya. Jadi kita nggak usah arahan kita nggak usah mau peningkatan karir, kita akan ngikutin sendiri deh. Karena orang akan menilai kinerja kita. Kesempatan yang datang selalu Ibu lakukan dengan baik. Iya. Dan satu lagi Bu Okta, saya nggak pernah menolak tugas. Apapun itu. Apapun. Karena saya agak malu gitu deh kalau nolak tugas. Jadi kalau nolak tugas saya nggak bisa, saya cari cara supaya saya bisa. Nah kalau misalnya udah kepentok nggak bisa, saya akan ngomong sama si pemberi tugas, saya nggak bisa loh, coba diajarin, tolong dibantu. Kata-kata terakhir nih Bu untuk menutup pembicaraan kita hari ini dengan segala pengalaman yang luar biasa yang Ibu punya, sampai ke luar negeri, guru berprestasi tingkat Lampung, mewakili Lampung tingkat nasional. Itu apa Bu buat Walhi Sembunyi ini? Penyemangat dan motivasi untuk Walhi Sembunyi ini. Walhi Sembunyi ini itu kan berarti para siswa ya. Ya. Rata-rata yang menonton. Kata-kata mutiaranya buat guru deh, buat guru ya. Boleh buat guru. Kalau banyak nih yang mau jadi guru-guru honorer yang mau jadi seperti Ibu. Insyaallah mudah-mudahan amin Allahumma. Amin. Saya agak nggak suka deh menyebut guru honor, guru PNS itu, karena seharusnya itu nggak jadi dikotomi ya, nggak jadi penggolong-penggolongan. Jadi itu lebih suka ya guru saja atau pendidik saja. Pendidik. Jadi buat para pendidik nih tetap semangat aja. Untuk kata-kata mutiaranya
Apa nggak terikat mutiara semua ya? Apapun itu. Iya, oke. Hmm, kita akan pasti jadi contoh buat sekitar kita. Satu lagi, Mbak Okta, pernah dengar nggak kalau kita akan memberikan pengaruh 6 meter, bukan 6, 3 meter ke depan, belakang, samping, kanan kiri kita? Enggak, belum. Itu kita akan kasih pengaruh. Jadi jangan sangka kita senyum gini nggak kasih pengaruh ke orang depan kita. Dia pasti akan senang lihat kita, kan kita tersenyum gitu dengan mereka. Nah, karena itu Wahyu ini, jadi jangan pernah berpikir bahwa orang nggak melihat kita. Berpikirlah terus bahwa orang-orang, ya apakah siswa, apakah teman sesama pendidik itu pasti akan ngeliatin diri kita, akan nyontoh kita. Kalau kebaikan yang kita contohkan, maka kebaikan itu akan menyebar kemana-mana dan berbuah, bukan hanya di sini ya, tapi juga di akhirat nanti. Itu pasti akan berbuah. Nah, kalau gitu jangan mulai coba-coba mencontohkan yang nggak bagus, karena nanti yang tersebar juga hal yang nggak bagus gitu. Baiklah keluarga ini, balik lagi, pokoknya do the best sesuai dengan motor ibu, lakuin hal apapun yang baik dan maksimal sebaik mungkin. Itu adalah seperti proses nggak akan mengkhianati hasilnya. Kalau gitu sekian dulu keluarga ini pembicaraan kita dengan Ibu Maya Trisiawardani SSIMM di Siniar 41. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.